Selamat datang di channel YouTube Kak Tikno. Sebelum menyaksikan video dari saya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Semoga video dari saya bermanfaat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita belajar tentang merumuskan TP dengan ada 3 alternatif 1, 2, dan 3. Untuk selanjutnya sekarang kita belajar membuat TP, membuat tujuan pembelajaran. Dengan setelah saya amati, ternyata itu rumus yang paling efektif itu alternatif yang kedua. Jadi alternatif kedua itu dengan merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Sepertinya ini lebih mudah, sangat mudah dibandingkan dengan alternatif pertama yang langsung menentukan TP dari CP. Kemudian alternatif yang ketiga yaitu menentukan TP, merumuskan TP dengan menggabungkan dimensi. Sepertinya yang paling mudah itu alternatif yang kedua. Coba kita mulai saja. Nah, di sini saya mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila. Saya mengambil ini. Kemudian fase A. Fasenya. Terus saya ambil alternatif yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Baik, kita ambil dimensi Pancasila. Fase A, CP-nya berbunyi peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Kalau kita identifikasi, sepertinya ini ada 3 kalimat ya. Yang pertama ini sampai Garuda Pancasila, simbol dan sila Pancasila dalam burung Garuda. Kemudian ini yang kalimat yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan sampai Garuda Pancasila. Dan yang ketiga itu peserta didik mampu menerapkan nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Jadi ada 3 di sini, tapi digabungkan menjadi 1 paragraf. Oke, kita identifikasi kompetensinya. Kita lihat yang pertama, mengenal. Nah, saya tandain aja di sini mengenal. Oke, biar gampang. Ini biru. Mengenal kita tulis di sini. Kemudian menceritakan. Kemudian mengidentifikasi. Kita tulis. Kemudian menjelaskan. Nah, kita juga tulis menjelaskan. Kemudian menerapkan. Terus udah. Oh iya, jadi ada 5. Ada mengenal, menceritakan, mengidentifikasi, menjelaskan, menerapkan. Jadi ada 5 ya, ada 5 kompetensi. Lalu materinya kita lihat. Pertama, simbol dan sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kita warnain warna apa? Biru. Biru boleh. Kita tulis di sini. Nah, simbol dan sila-sila. Oke. Yang kedua, simbol dan sila. Oh, ini masih sama ya.
tapi kita tandain masih sama dengan ini. Terus yang ketiganya, nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Nah, ini kita juga. Nah, ini termasuk materi. Simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada TP ya, sebaiknya kita juga buka buku sumber ya. Jadi buku sumber itu sebagai istilahnya perangsang kita untuk mengetahui, oh materinya begini. Oh iya, selama ini kadang kan kita mengingat-ingat tuh suka lupa, apalagi kalau kita bukan guru kelasnya ya. Ini fase A kan guru kelas 1 dan kelas 2. Kalau kita bukan guru kelasnya biasanya kita agak bingung, makanya kita perlu buku sumber. Atau bahan sumber dari mana aja, tidak harus buku sih sebenarnya, cuman untuk lebih memudahkan kita saja ya pakai buku sumber nggak apa-apa, atau video dari YouTube atau dari Google kita nyari. Tapi ya salah satunya kita coba pakai buku sumber umpamanya ya. Simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Nah, baik kita ambil TP pertama. Kita langsung pindahin aja mengenal ya. Mengenal simbol dan sila Pancasila dalam lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Nggak ditulis juga nggak apa-apa sebenarnya ya, lambang negara ya pasti Garuda Pancasila. Kalau kita bayangkan, oh simbol berarti yang begini, sila pertama itu bintang, sila kedua itu rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat itu banteng, kepala banteng, sila kelimanya padi dan kapas. Makanya ini perlunya buku sumber kita buka ya. Kemudian yang kedua menceritakan. Masih menceritakan simbol dan sila-sila dalam sila-sila Pancasila dalam lambang negara. Garuda tidak usah ditulis ya karena pasti sama lah. Kemudian mengidentifikasi. Sebenarnya masih ada kaitan ya, tapi biar lebih spesifik atau lebih khusus nggak apa-apa, mengidentifikasi kita tulis saja. Mengidentifikasi. Nah, ini masih L1 kalau nggak salah ya, level kognitif 1. Dari taksonomi Bloom ya. Kemudian yang ketiga itu mengidentifikasi simbol dan sila Pancasila. Baru yang keempatnya menjelaskan. Nah, yang keempatnya yang materi yang kedua itu ini. Salah ini. Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila di lingkungan. Di lingkungan keluarga dan sekolah. Nah, yang keempat tuh baru menjelaskan materi yang kedua, nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Ini sebenarnya juga bisa dipecah dua ya, keluarga sendiri, sekolah sendiri, tapi saya rasa digabung juga nggak apa-apa. Kemudian yang kelima menerapkan nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Oke, seperti ini ya. Udah selesai semua. Jadi ini kita punya TP 5 dari CP ini. Ya.
Nah, untuk penomorannya ini boleh pakai huruf, boleh pakai angka, bebas, ya, tidak ditentukan. Oke? Baik, Bapak Ibu, ini kita latihan pertama, latihan membuat TP dari mata pelajaran pendidikan Pancasila, fase A, dimensinya Pancasila. Nanti saya lanjut lagi dengan membuat TP pada mata pelajaran yang lain dan menggunakan alternatif kedua. Saya rasa saya menyimpulkan bahwa yang paling enak itu kita menggunakan alternatif kedua, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Oke, terima kasih. Ditunggu lagi video-video saya berikutnya. Sekian.